podcast Saturday Night Story. Halo, kembali lagi bersama aku Alivia Desi yang akan menjadi host atau yang akan menjadi pada podcast SNS di episode keempat kali ini. Nah, di episode keempat kali ini kita mengangkat tema tentang adiwiyata. Nah, ini untuk informasi teman-teman aja. Jadi karena kita akan menyampaikan informasi melalui berbicara, jadi kita akan melepas masker. Namun perlu diketahui bahwa kita telah melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak dan juga telah menggunakan hand sanitizer. Nah, ini sebelumnya kita mau perkenalan terlebih dahulu. Jadi karena kita mengangkat tema adiwiyata di episode keempat kali ini, di depan kita semuanya sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Anis Rahmania. Beliau merupakan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Godean dan juga yang akan menemani kita di episode keempat podcast Saturday Night Story kali ini. Bagaimana Bu Anis kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, kan boleh dibuka aja nih ini. Nah, karena kita sudah membuka masker, maka langsung aja Bu kita buka untuk perbincangan kita di episode keempat tentang adiwiyata kali ini. Nah, di podcast bertemakan adiwiyata kali ini, mungkin teman-teman atau warga semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata adiwiyata. Dan kata-kata adiwiyata itu sudah sangat familiar di telinga teman-teman. Adiwiyata itu kalau di SMA Negeri 1 Godean itu seperti apa ya? Seperti maskotnya SMA Negeri 1 Godean, yang dimana dari dulu itu memang sudah ada adiwiyata seperti itu. Jadi untuk mengulik tentang seputar adiwiyata, kita dibantu oleh Ibu Anis yang akan memberikan info lebih lanjut tentang adiwiyata. Seperti itu Bu Anis. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu luangnya untuk bisa mengisi di episode keempat podcast SNS kali ini. Sama-sama. Jadi juga Bu Anis, kita bisa memulai perbincangan kita mengenai adiwiyata. Baik. Iya. Ini mungkin buat bagi teman-teman di SMA Negeri 1 Godean ataupun nanti penonton yang akan mendengarkan podcast kita, mungkin ada yang belum tahu tuh Bu tentang adiwiyata. Nah, mungkin Ibu Anis bisa menjelaskan secara lebih rinci mengenai pengertian adiwiyata secara detailnya seperti itu Bu. Ya, adiwiyata itu adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja sama dengan Kemendikbud di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama mendorong terciptanya sebuah kesadaran bagi warga masyarakat, dan kalau ini di sekolah ya terutama adalah warga sekolah ya, agar peduli terhadap lingkungannya. Selain peduli, itu artinya peduli itu tidak hanya artinya peduli itu bahwa mereka itu menyadari bahwa pentingnya melestarikan dan merawat lingkungan. Baik, jadi teman-teman buat yang kemarin belum tahu tentang pengertian adiwiyata, nah sekarang jadi lebih tahu kan karena adanya podcast ini, jadi lebih tahu apa sebenarnya pengertian adiwiyata seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kan Bu, mengulas adiwiyata, SMA kita tercinta, SMA Negeri 1 Godean juga termasuk sekolah adiwiyata, begitu kan Bu? Nah, karena kita sudah menjadi sekolah adiwiyata selama beberapa tahun ke belakang, prestasi-prestasi apa sih Bu yang telah kami raih dalam bidang adiwiyata tentunya? Iya. SMA Negeri 1 Godean itu mencanangkan diri sebagai sekolah adiwiyata itu dimulai dari tahun 2018. Sebenarnya sekolah adiwiyata itu bukan sebuah lomba, tapi sebuah penghargaan. Jadi sekolah yang sudah melestarikan lingkungan sekolahnya maka diberikan penghargaan. Dan di tahun 2018 itu SMA Negeri 1 Godean mendapat peringkat 3 sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian pada tahun 2020 ini ikut lagi ambil bagian sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan mendapatkan peringkat 1. Alhamdulillah sekali. Ya, dan tahun 2021 ini kita merencanakan untuk ikut ambil bagian
keren sekali ya teman-teman. Memang SMA Negeri 1 Godean itu selain prestasinya di akademik, di non akademik juga ternyata kita juga pintar, kita juga pandai, dan juga rajin untuk melestarikan lingkungan. Benar ya Bu? Karena kan di zaman sekarang, zaman globalisasi tentunya banyak tanaman hijau, banyak lingkungan yang sudah tidak terawat gitu Bu. Nah mungkin kita sebagai pelajar dan juga sebagai oknum di bidang pendidikan bisa berupaya untuk melestarikan lingkungan tersebut, begitu ya Bu. Nah tadi kan sudah berbicara tentang prestasi yang telah diukir oleh SMA Negeri 1 Godean. Pasti di balik kita dapat prestasi tersebut ada program-program yang dilakukan untuk bisa mencapai prestasi tersebut Bu. Jadi program-programnya SMA Negeri 1 Godean itu untuk bisa mencapai, untuk bisa meraih prestasi yang tadi itu ada apa aja sih programnya? Dalam sekolah adiwiyata tentu untuk mencapai atau meraih sebuah prestasi, karena kita tahu adiwiyata itu berjenjang ya, dari kabupaten, provinsi, nasional, kemudian mandiri, dan nanti ada yang terakhir itu adalah tingkat ASEAN. Untuk mendukung ini semua, program adiwiyata yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Godean itu adalah pembiasaan yang secara rutin. Salah satunya misalnya adalah Jumat Bersih. Di hari Jumat Bersih itu kita melakukan kebersihan lingkungan bersama-sama. Karena memang di adiwiyata ini harus menggerakkan semua stakeholder. Jadi dari kepala sekolah sampai karyawan, guru sampai dengan penjaga sekolah itu harus ikut ambil bagian dalam kebersihan sekolah. Kemudian pembiasaan juga memilah sampah, karena memilah sampah itu adalah hal yang penting juga dalam pelestarian. Jadi anak-anak kita biasakan untuk memilah sesuai dengan keperuntukannya. Jadi ada plastik harus dikumpulkan dengan plastik, kertas, kemudian daun. Nah yang plastik serta kertas ini nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu nanti dibuat yang plastik bisa diusahakan ya untuk membuat tidak hanya kerajinan tapi mungkin barang-barang yang berguna ya. Jadi harus ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk hiasan tapi ada kemanfaatannya. Demikian juga kertas itu bisa didaur ulang. Kemudian yang daun itu kita jadikan kompos nanti sebagai media tanam bagi tanaman-tanaman baik yang di pot maupun yang di tanah. Selain itu juga membiasakan peserta didik terutama adalah untuk melakukan pembibitan, karena pohon itu tidak boleh dibiarkan hanya berjumlah misalnya 100 saja, tapi dalam setiap tahunnya di sekolah adiwiyata jumlah tanaman itu harus bertambah. Nah, bertambah itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan pembibitan. Nah, ini harus kita berikan edukasinya kepada peserta didik, karena kunci tertinggi atau mungkin nilai terbesar itu jika peserta didik bisa melakukan sendiri. Selain itu juga membiasakan penanaman sayuran. Kenapa kok sayuran juga ditanam di sekolah adiwiyata? Karena di situ untuk juga membiasakan kepada anak-anak bisa membudidayakan sayuran secara mandiri sehingga nanti akan kita dapatkan ketahanan pangan. Selain itu juga kita menyiapkan tanaman toga sebagai bagian dari bagaimana kita melestarikan obat herbal, sehingga tanaman obat keluarga itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ternyata program-program yang telah dicanangkan atau yang mungkin telah dilaksanakan di bidang adiwiyata SMA Negeri 1 Godean ini sangat bermacam-macam dan sangat inovatif sekali tentunya ya Ibu. Nah kan tadi programnya ada beberapa banyak gitu ya Bu. Dari segitu banyaknya program yang menjadi unggulan, yang menjadi program unggulan di bidang adiwiyata di SMA Negeri 1 Godean itu program yang mana Ibu? Yang untuk nasional karena tiap kegiatan itu nanti ada unggulan-unggulan tersendiri.
kemarin kita sepakati untuk Adiwiyata Nasional ini kita akan mengumpulkan batik. Nah, batik terutama menggunakan pewarna alami. Jadi kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah, kemudian kita gunakan sebagai pewarna alami. Selain itu juga kita giatkan sebuah pelatihan yaitu yang namanya ekoprint. Ekoprint itu sebenarnya ekoprint itu bukan batik tapi memanfaatkan juga warna yang keluar dari daun-daun. Itu adalah salah satu program beberapa program unggulan yang kita mau dicalonkan untuk inginkan untuk menuju ke Adiwiyata Nasional gitu. Bagus banget ini program Adiwiyata yang akan dicalonkan ke nasional. Nah, mungkin kita juga berharap semoga di SMA Negeri 1 Godean tahun ini kita semua bisa mencapai prestasi tersebut lagi di tingkat nasional. Nah, itu sekiranya dari beberapa program-program tersebut, kan sekarang kita juga menghadapi situasi pandemi gitu ya Bu. Dan mungkin pandemi saat ini juga sudah hampir 1 tahun berlangsung di Indonesia dan tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi seperti ini. Untuk hambatannya sendiri itu apa Bu? Hambatan yang dilalui untuk tetap bisa mempertahankan Adiwiyata khususnya di lingkungan SMA Negeri 1 Godean. Ya, hambatan yang terbesar itu adalah yang kita alami adalah ketiadaan anak-anak. Iya. Karena sebenarnya yang kita edukasi lebih banyak itu adalah anak-anak melalui bapak dan ibu guru. Tapi sehubungan anak-anak tidak ada, itu juga sebenarnya kita bisa mengatasi. Salah satunya karena di sekarang ini juga dilaksanakan kegiatan WFH WFO, maka bapak dan ibu guru yang berada di sekolah, juga karyawan, juga petugas kebersihan itu tetap melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Jadi hambatan tetap kita harus hadapi. Iya, harus dihadapi. Tapi tidak anak-anak yang membersihkan, tapi bapak dan ibu guru serta karyawan yang berada di sekolah. Jadi kebersihan di sekolah itu tetap terjaga. Iya Ibu. Jadi mungkin perbedaannya tentang daripada tahun lalu dengan tahun ini. Tahun lalu ada anak-anak yang ikut membantu membersihkan Jumat bersih bersama bapak ibu guru. Karena sekarang ada pembelajaran daring, anak-anak dituntut untuk belajar di rumah. Jadi yang membersihkan, yang merawat lingkungan sekolah sementara ini adalah bapak ibu guru dan juga karyawan di SMA Negeri 1 Godean. Begitu ya Bu. Kemudian saat pandemi seperti saat ini tuh cara yang dilakukan untuk menjaga lingkungan sekolah itu seperti apa Bu? Kan mungkin di bapak ibu guru juga tidak sebanyak siswa-siswa ya Bu, karena kan dengan adanya kita kemarin waktu anak-anak masih pembelajaran offline, kita bisa membersihkan, maksudnya kita bisa dibagi beberapa kelompok untuk membersihkan beberapa tempat. Jadi untuk penyelesaian kebersihannya tersendiri itu bisa menjadi lebih teratasi. Nah itu untuk caranya bapak ibu guru atau mungkin dari sekolah sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan di situasi pandemi itu caranya dengan seperti apa? Ya, sekarang ini walaupun mungkin sekolahan kita akan cukup besar ya, hampir 2 hektar, itu kebersihan tetap kita prioritaskan. Hanya karena tenaga yang membersihkan itu ada keterbatasan, maka kita jadwalkan secara berkala. Berkala. Jadi nanti kita kapling begitu agar nanti dibagi beberapa tenaga kebersihan dan juga bapak dan ibu guru karyawan, sehingga nanti kebersihan itu walaupun siapapun yang akan datang ke SMA Negeri 1 Godean, sekolahan tetap dalam keadaan bersih. Kita juga menambahkan penanaman pohon lebih banyak, walaupun mungkin sebenarnya seharusnya yang menanam itu adalah anak-anak. Iya, harusnya anak-anak ya Bu. Sekarang kita wakili termasuk ibu dan bapak guru itu ikut ambil bagian dalam penanaman ini dan kebersihan. Namun kita harapkan nanti semoga setelah pandemi berakhir bahwa yang menanam di sekolah itu adalah anak-anak.
Iya. Jadi tetap kita lakukan kebersihan. Kemudian kelas-kelas walaupun tidak dipakai oleh anak-anak itu secara berkala seminggu 2 kali itu tetap disapu, dibersihkan. Dipel, ya. Jadi tetap terjaga kebersihan walaupun di masa pandemi seperti itu. Nah itu tadi tentang bagaimana cara untuk tetap menjaga kebersihan di situasi pandemi seperti saat ini. Dan mungkin bisa juga ya Ibu, karena kita sebagai anak-anak, sebagai pelajar di rumah megangnya juga gadget, laptop, komputer, mungkin kita juga bisa cari referensi atau ada sosialisasi tentang adiwiyata di sosial media, karena kan di zaman sekarang apalagi di globalisasi seperti saat ini dan juga adanya situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk beradaptasi secara intens dengan gadget, dengan komputer, dengan laptop. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya pengoptimalan ruang elektronik yaitu sosial media, kita jadi lebih tambah informasi. Jadi walaupun kita di rumah, kita cuma belajar menuntut ilmu tentang pelajaran di sekolah, kita juga tahu informasi lainnya seperti adiwiyata, seperti itu ya Ibu. Nah, untuk Ibu, harapan Ibu sendiri bagi SMA Negeri 1 Godian, terutama di bidang adiwiyata, Ibu ada harapan seperti apa? Iya, harapan Ibu bahwa karena memang adiwiyata itu adalah program yang bagus untuk sekolahan, terutama adalah untuk pembiasaan anak-anak kita sehingga mereka lebih peka dan peduli terhadap lingkungan. Nah, walaupun di saat ini pandemi, tapi kita juga bekerja sama dengan OSIS, kemudian ROIS, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang bisa kita lakukan walaupun itu secara daring, itu tetap memberikan muatan tentang adiwiyata. Nah, salah satunya misalnya ini rencananya OSIS yang dipimpin oleh Sidik itu akan melaksanakan kegiatan peringatan Kartini. Nah, itu kita harapkan di situ juga ada muatan adiwiyatanya. Bisa nanti mengadakan sebuah program lomba tentang pemanfaatan plastik atau seperti apa, itu harus ada. Jadi setiap kegiatan itu hendaknya diberikan muatan tentang adiwiyataan. Jadi adiwiyataan itu banyak hal dan itu sangat bermanfaat. Dan kalau pembiasaan ini sudah berhasil, kita harapkan nanti lulusan SMA Negeri 1 Godian itu akan menjadi pionir, menjadi contoh baik pada lingkungan sekitar mereka atau kelak kemana mereka akan melanjutkan ya, atau mereka akan bekerja di mana, di sana rasa keadiwiyataan itu akan melekat sehingga nanti di tempat yang baru atau di mana mereka dipilihkan Tuhan untuk mengabdi mungkin sebagai pejabat ataupun pegawai, itu akan membawa rasa adiwiyata itu ke dalam lingkungan mereka. Jadi kalau lulusan kita misalnya 600 anak, maka 600 anak ini akan menjadi pionir menyebarkan peduli lingkungan dan merawat lingkungan di sekitar. Itu harapan kita seperti itu. Baik Ibu, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini Bu, yang akan menutup perjumpaan kita. Untuk kunci suksesnya atau kiat-kiat sukses untuk bisa mempertahankan adiwiyata di SMA Negeri 1 Godian itu tipsnya apa sih Bu? Biar tetap terjaga keadiwiyataannya. Ya, kunci keberhasilan itu adiwiyata tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu guru sendiri atau kepala sekolah sendiri. Nah, tapi kita harus bergerak bersama. Jadi kebersamaan ini adalah nilai yang tinggi karena di situ ada pendidikan karakter juga. Jadi anak-anak kita biasakan untuk bekerja sama, membersihkan itu bersama-sama. Jadi kalau dilakukan bersama-sama maka akan menjadi ringan. Selain itu bahwa di sini kita melakukan sebuah habit atau pembiasaan ya. Pembiasaan ini selama 3 tahun dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 kita harapkan itu menjadi pembiasaan dalam kehidupan anak-anak di SMA Negeri 1 Godian, sehingga kelak yang kita harapkan anak-anak itu benar-benar
mengerti dan menjalankan bagaimana kemanfaatan program Adiwiyata itu. Nah, ternyata emang untuk bisa mendapatkan prestasi tentang Adiwiyata itu tidak hanya kita membersihkan lingkungan, tapi ada beberapa poin-poin seperti pembentukan karakter yang memang harus kita bentuk dan kita upayakan bersama. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri begitu ya Bu. Kita memang perlu bekerja sama, perlu gotong royong dan saling bantu-bantu seperti itu Ibu. Nah, kini kita sudah memasuki penghubung acara. Jadi saya sendiri sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis Rahmania selaku Kepala SMA 1 Godean yang sudah menyempatkan hadir di studio podcast Saturday Night Story untuk berbagi informasi mengenai Adiwiyata dan juga sebagai pembuka ya mungkin dari pihak sekolah agar podcast Saturday Night Story bisa dibilang sudah resmi berjalan seperti itu Ibu. Mungkin ada sepatah dua patah kata harapan untuk anak-anak yang di rumah. Jadi anak-anak sekalian yang di rumah yang mungkin saat ini masih melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, tetap sebuah kegiatan ataupun di sini kita mendapatkan masalah ya. Jadi pandemi itu adalah merupakan salah satu masalah yang harus kita hadapi. Jadi tetap harus semangat. Ya, jangan berhenti untuk tidak bersemangat. Tetap bersemangat karena hidup itu indah. Jadi oleh karena itu apapun keadaan kita, maka kita pastikan kita pasti bisa menjalani masa pandemi ini dengan baik-baik saja. Dan kelak nanti tiba saatnya anak-anak bisa masuk ke sekolah. Dan mari kita bersama-sama membersihkan sekolah kita lagi. Bersama-sama dengan bahagia. Ya. Mungkin terima kasih ya kepada Ibu Anis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena Ibu Anis sudah berkenan hadir seperti itu. Dan mungkin ini menjadi akhir dari perjumpaan saya sama Bu Anis di episode keempat kali ini, yaitu membahas tentang topik Adiwiyata. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SMA Negeri 1 Godean, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga komen di video-video podcast Saturday Night Story kami agar tidak ketinggalan video-video yang menarik selanjutnya. Seperti itu Bu Anis. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat menghadapi pembelajaran daring saat ini. Begitu ya Bu Anis. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dadah, sampai jumpa.